Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa adin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wirahadi Kusuma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah. Perkenalkan, nama saya Deni Rizky Aprianto dari kelas KPI 4C. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita nikmat yang banyak, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa melaksanakan perintahnya dengan baik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan para sahabatnya kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum saya yang berjudul ikhlas. Mungkin saudara tahu apa yang namanya ikhlas. Sering diartikan ikhlas adalah dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya saja, kita ikhlas dalam bekerja, kita ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mendidik, dan ikhlas dalam beribadah. Contohnya, apabila kita masukkan dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ingin dipuji, bukan ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Ayat ini memberitahu kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama jika tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan runyam dan tidak berbekas. Ikhlas dalam agama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri. Karena kalau kita ikhlas, semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan, karena setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila kita tidak ikhlas tadi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara pada hari akhir di hadapan Allah. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah. Allah berkata, "Apa yang telah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku?" Dan dia menjawab, "Saya berjuang dan saya rela mati syahid karena Allah." Dan Allah berkata lagi, "Kamu dusta, sebenarnya kamu berperang bukan karena aku, melainkan karena ingin disebut pemberani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Cerita ini adalah contoh yang beribadah yang tidak ikhlas dan mengharap selainnya. Kisah ini menjadi tamparan kita untuk beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena ingin dipuji, melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang beramal, berarti semakin besar balasan yang akan diterima olehnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami dari ikhlas tadi, marilah kita memupuk dan melatih diri sehingga Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.